Bagi perempuan muslimah, menutup aurat merupakan suatu keharusan. Bahkan perintah tersebut banyak tertera di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat An-Nur ayat 31. Dan menurut hukum Islam, kata aurat sendiri berarti sesuatu yang dirasa malu jika ditampakkan. Inilah yang kemudian melahirkan keberagaman dalam penerapan fikihnya. Saat ini penggunaan penutup aurat terutama bagian kepala bukan hanya sebagai penerapan fikih saja. Sebab di berbagai belahan dunia, penutup aurat sudah menjadi bagian dari tren busana khususnya bagi para perempuan. Maka tak heran jika penutup kepala saat ini sangat banyak jenisnya. Apa sajakah itu? Nah pemirsa, ternyata terdapat perbedaan antara jenis-jenis penutup kepala yang selama ini sudah biasa kita dengar. Apa sajakah itu? Untuk menelusurinya lebih jauh, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri sejarah di balik jilbab beserta tipsnya dalam jelajah waktu dan cerita. Kaum muslimah tentu saja sudah tak asing lagi dengan istilah hijab dan jilbab. Keduanya merupakan sebutan untuk kain penutup kepala. Meskipun model dan jenis kain penutup kepala selalu berkembang, tetap saja kedua istilah tersebut yang kerap digunakan oleh masyarakat. Walaupun sering diartikan sebagai hal yang sama, namun siapa sangka terdapat perbedaan antara hijab dan jilbab. Dalam bahasa Arab, hijab berasal dari kata hajaban yang memiliki arti kata penghalang. Sehingga segala pembatas yang membuat seorang perempuan tertutupi dari pandangan laki-laki dapat disebut sebagai hijab. Namun dalam keilmuan Islam, hijab merupakan tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai syariat agama. Sedangkan jilbab ternyata tidak hanya bermaksud sebagai penutup kepala, sebab sebenarnya jilbab merupakan busana terusan yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali bagian wajah dan tangan. Contoh dari jilbab adalah gamis longgar yang menutupi seluruh tubuh dan panjangnya hampir menyentuh tanah. Selain hijab dan jilbab, masih ada beberapa penutup aurat yang dapat menjadi pilihan untuk digunakan. Apa sajakah itu? Khimar. Dalam Al-Quran, khimar disebut dengan istilah kumur. Kumur sendiri memiliki arti kain yang menutupi kepala, leher, dan juga dada. Tidak hanya bagian depan tubuh, namun bagian belakang tubuh juga tertutup. Tentu saja, khimar dapat menyamarkan lekuk tubuh. Kerudung. Mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan kerudung yang sering digunakan para muslimah. Karena kerudung juga pernah menjadi tren di zaman nenek dan orang tua kita terdahulu. Beberapa istri tokoh terdahulu pernah tercatat menggunakan kerudung dalam berbusananya. Seperti Siti Raham, istri Buya Hamka, dan Ibu Fatmawati, istri Presiden pertama Republik ini. Bahkan Ibu Sinta Nuriyah, istri Presiden ketiga Gus Dur, hingga detik ini masih setia menggunakan kerudung dalam keseharian beliau. Turban. Penutup kepala yang satu ini kerap digunakan sebagian perempuan muslim. Turban dapat menutupi bagian rambut dan telinga. Tak hanya untuk menutupi bagian kepala, turban juga memberikan kesan yang trendy sekaligus glamor. Tidak hanya itu, turban juga lebih praktis untuk digunakan. Turban sendiri sudah terlebih dahulu terkenal di Malaysia. Selain itu, turban juga kerap digunakan oleh para wanita Eropa pada abad ke-17. Memang pada awalnya turban digunakan untuk melindungi rambut dari sinar matahari. Nikab atau cadar dan burka. Selain kerudung dan turban, ada juga nikab dan burka. Nikab adalah kata lain dari cadar, merupakan kain yang menutupi kepala dan hampir seluruh bagian wajah, kecuali mata. Sedangkan burka mirip dengan cadar, namun nyaris menutupi seluruh bagian wajah termasuk mata.